pikir aku Isa Zega? Anna manino, Anna gonna liar, na 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 na. Anna manino, Anna gonna liar, liar, liar. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Yes, 1-0. Yes. Selamat pagi menjelang siang nih. Aku kesiangan olahraga, sengaja nih live biar kalian masih rebahan bangun. Jadi males rebahan. Bangun nggak? Jangan rebahan, udah siang nih. Aku aja kesiangan nih. Semangat. Nepos Osaka, Osaka udah mulai dingin atau apa nih? Kamu udah treadmill, keren. Siapa lagi yang udah olahraga pagi ini? Jam 7 pagi, keren. Aku jam 7 pagi tadi kesiangan bangunnya, tapi aku udah bangun. Aku lebih bawaan enak juga ya. Apakah aku harus buat bawaan? Aduh, coba kamu jangan ngetik makanan yang makanan Nusantara deh. Udah tahu aku mah selera Nusantara. Ntar aku bikin nih. Udah olahraga hampir 1 jam. Jangan kamu goda aku dengan bakwan ya. Aduh ya, bakwan jagung enak juga ya, bakwan sayur juga enak, bakwan jagung juga. Tapi jujur ya guys, aku tuh lagi kepengen makan, aduh udah nih, aku lagi kepengen makan lontong Medan. Gimana ya yang enak ya? Makan soun, oh iya udah lama juga nggak beli soun, beli nanti. Yuk bikin ya, nanti bikin kayaknya enak juga ya. Tobat jadi suka sama Bu Fit, ya ampun. Ya kalau suka sama aku pun nggak boleh membenci juga, nggak boleh membenci tim sebelah apalah gitu. Biasa aja biasa. Soto pakai sate, bakwan, aduh enak banget ya. Sehat terus ya, sehat juga buat kamu ya. Raisa 988, terima kasih. Kita bahas yang lain ya, kita move on, biarkan menjadi urusan aku pribadi. Kalau mau makan enak harus rajin olahraga. Habis ini aku mau bikin bakwan, karena aku lumayan olahraga hari ini, berkeringat. Misop Medan, misop itu apa? Aku nggak tahu misop. Aku taunya lontong Medan sama sate kerang Medan.
jaket ungu bagus ya, bagus ya. Ini tuh dalamnya thermal nih, panas. Jadi aku kalau treadmill suka pakai jaket-jaket yang panas biar keluar keringat cepet. Pernah ke Medan, pernah. Aku udah 2 kali ke Medan, makanya aku suka makanan Medan. Jadi aku keinget-inget lontong Medan. Ih, ini kenapa sih bunga 2311? Karena kamu ini maunya apa? Aku tuh udah ribuan kali. Terakhir nih ya, terakhir netizen ya. Jangan kalian mau digiring-giring bodoh ya, giring-giring opini bodoh. Aku tidak pernah bermasalah sama Sela Saukia ya. Gak ada juga yang harus aku masalahin. Nah, itu masih dokter ODGJ aja, nggak ada bahan. Aku itu mendukung orang-orang yang mau berbisnis, sekalipun usahanya sama, karena aku meyakini rezeki itu tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menukar rezeki aku dengan rezeki kamu. Ya kepo melulu, kamu kepo melulu, aku liatin kamu nanya melulu gitu loh. Nggak ada masalah ya. Kepo itu kepo yang berguna, jangan kepo berita dari orang dokter ODGJ kamu tanya, namanya dokter ODGJ, masa kamu klarifikasi? Naira atau Keira suka K-pop nggak? Kayaknya nggak suka ya, aku nggak pernah lihat mereka dengerin musiknya sih. Terus aku nggak lihat juga di kamarnya ada, kalau si Keira kan suka piringan hitam, nggak lihat sih. Anak-anak aku itu sukanya musik-musik jadul era musik jadul eranya aku. Dia tuh suka, apalagi Keira tuh suka musik klasik, musik yang bukan, anak-anak aku itu tidak suka musik yang happening sekarang, kecuali kalau Keira itu idolanya si Billie Eilish tuh. Dia mah pokoknya segala Billie Eilish-an ada deh. Kalau Naira Taylor Swift, udah 2 itu. Anak aku nggak pernah sih ngedengerin Korean pop, tapi ya suka, tapi bukan berarti kita suka terus harus kita idolakan kan. Aku juga suka band-band Korea, sukanya itu semangat ya, bagaimana dia bisa kayak misalnya apa tuh, Blackpink misalnya, itu sih keren banget ya. Yang terakhir aku lihat yang dia di Coachella itu lebih banyak penghasilannya daripada artis lain, itu keren karena dari Asia ya, keren. Keira suka beli piringan hitam, ya pokoknya surganya Keira itu piringan hitam. Jadi kalau aku tuh ngajak dia kemanapun yang bikin dia itu wow gitu, itu aku kalau ke store piringan hitam. Jadi aku tuh bisa terakhir aku di Kanada karena ada jadwalnya besok kita ke toko piringan hitam misalnya gitu ya. Dia udah bangun pagi guys, padahal kita tuh perginya setelah tokonya buka. Kalau di kita mah jam 11 siang gitu ya. Dia udah bangun dari jam 6 tumben, karena dia nggak mau menghabiskan waktunya, atau dia pengen buru-buru ke tokonya gitu. Kalau kalian yang ngikutin aku waktu aku ke Kanada yang nganterin anak aku Naira, aku luangin waktu nyari toko piringan hitam itu aku ada 2 atau 3 hari sampai aku tertidur guys. Aku tertidur di toko itu karena aku nungguin anak aku milih-milih lagu sambil dengerin gitu. Dia itu nggak mau punya satu piringan hitam yang dia udah punya. Ada salah satu lagunya dia udah punya gitu. Jadi kalau dia nyari itu yang campuran-campuran itu dia pastikan dia mau lagu apa dan nggak ada dan dia belum beli. Nah, PR nggak tuh? Jadi aku sampai ketiduran. Berlihat. Bukan, ini aku males nyopotnya guys. Jadi kita itu nggak boleh diperbudak sama banda ya. Kalau kalian beli sesuatu pakai, nggak usah nanti mau tidur dibuka, mau tidur. Jadi kita itu harus terlihat, kita itu harus jangan menjolimi diri sendiri 24
24 jam. Jadi kalau kalian pakaiin diri kalian perhiasan, terus saatnya kalian tidur, terus kalian copot-copotin, kasihan amat gitu loh. Pakai aja lah. Pakai, kecuali ya kalian nggak betah. Kalau aku mau betah-betah aja. Rehat Sinaga, aku nggak, Rehat Sinaga itu siapa? Aku belum ikutin. Kavi tanggapannya katanya NM mau kasih 5 juta ke netizen. Oh, aku udah kasih tanggapan, aku kasih 50 juta, nggak usah 5 juta, aku kasih dia 50 juta. Hayu pergi ke rumahnya si Mercer, aku anterin. Tapi dia bisa nggak keluar dari situ? Mau ngapain dia ke Mercer? Mau ngapain? Ya. Jangan begitu, jangan ulah-ulah intimidasi itu. Aku nggak tahu apakah adminnya ya. Sudahi. Nih, dengerin ya. Sudahi ulah-ulah yang bikin orang-orang itu tambah enek ya. Nggak ada salahnya Mercer itu. Dia hanya sebagai netizen yang beropini di site-nya dia. Kalau masalah misalnya masalah apa itu yang terakhir dia bilang yang bikin kan tentang tuntutan ya, perdata. Yang harus nuntut perdata itu ya udah bener tuh si Reza Gladys. Karena ulah-ulah pembulian dan pemerasan di dunia maya omsetnya anjlok-jlok sampai rata. Kalau kita mau nuntut itu, kita mikir bodoh aja ya netizen ya. Dengerin nih kata Nepos. Ibarat ada orang dirampok, lapor polisi, dia udah dinyatakan lu perampok, ya lu salah. Terus si perampok ini ngelaporin, Pak saya menderita kerugian, gara-gara saya ngerampok, saya menderita kerugian. Apa kerugiannya? Saya ketahuan jadi perampok, saya punya kerugian immaterial. Gitu maksudnya. Gitu. Yang ada itu sih Gepeng tuh yang harus menuntut kerugian immaterial. Karena aku lihat neraca dia setelah dibombardir sama sindikat ini anjlok. Udah sih, udahin aja sih. Bisa diem nggak sih? Bisa diem nggak kalian? Pendukung-pendukungnya NM ini. Bisa diem nggak yang di luar ini? Jangan kasih ulah-ulah lagi yang mensulitkan hidup dia di sana, ya. Bukan tantrum, belai, ya. Udah diam bisa nggak diem? Jangan cuma bisanya ngelempar batu, dilempar balik, lu ngamuk. Jangan banyak drama, ya. Anak durhaka, si Usi Ibrahim tuh anak durhaka, ya. Karena dia buronan, jadi jangan menutup akses kemana-mana. Si Usi Ibrahim tuh anak durhaka. Sama yang nyari donasi tuh anak durhaka. Itu benar anak durhaka. Nah. Enaknya. Kalau tanggapan tentang Dokter Oki gimana? Dengar, pasang kuping kalian ya. Sampai hari ini, sampai pagi ini aku belum mau berkomentar tentang tanggapannya masalahnya Dokter Oki. Kalau aku mau membela orang itu, aku harus tahu dulu masalahnya apa, ya. Kalau masalahnya di luar dengan yang sudah terjadi di dalam fakta persidangan, dia disebut terus namanya, ya sudah biarin aja. Nanti kan itu ada lawyernya Dr. Reza yang akan mempertimbangkan mau dibawa kemana. Tapi kalau dengan tentang kasus-kasus yang lain, kalau aku belum tahu, aku nggak mau komentar. Ada nggak suaranya?
Kita ulang ya. Ada suaranya nggak? Ada, oke. Udah ada ya. Naira, sorry ya. Mami nggak angkat teleponnya, tanggung. Apa yang harus aku klarifikasi hari ini, guys? Ada ya, ada suara. Joget what's going on udah 2 kali. Udah 2 kali. Baru kali ini saya lihat pengusaha banyak waktu, ya itu makanya kerja keras lagi muda, udah tua begini. Ikutin, jangan hidup dari muda sampai tua, nah nggak punya waktu. Ada sekarang, apalagi saya sekarang, ada banget, apalagi menumpas kezoliman di dunia maya, ada banget. Kalau nggak saya, siapa lagi yang berani? Robi 3184 sudah ya? Sudah ya, jangan copy paste ngomong begitu, nanti saya blok kamu ya. Nggak boleh, kita itu nggak boleh membudayakan duluan. Kalau misalnya ada ulah yang bullying, baru kita balas, tapi nggak boleh begitu. Saya nggak nyontohin kalian untuk duluan ngebully, tapi kalau ada orang bullying, kalian boleh lawan. Nggak boleh, ya. Tanya yang lain. Tadi kan masalah dia nyari alamat Mercer, sudah aku bilang mau ngapain nyari Mercer, sini anterin ya. Karena aku aja parah loh dibulinya sama pendukung sebelah, nggak masalah. Tapi nanti kalau udah keterlaluan, aku ada waktu pasti aku proses. Udah bikin LP sudah, tapi aku diam-diam aja ya. Udah banget. Karena aku paham ITE itu kadaluarsanya barang bukti katanya 6 bulan ya, pasti sebelum 6 bulan aku pasti bikin laporan. Tenang guys. Mau ngapain nyari Mercer itu? Mau kenalan karena dia pinter, ntar aku anterin. Tapi kalau karena dia bersuara lalu dia diintimidasi, ditakut-takutin, nggak bisa ya, nggak bisa. Aku dukung Mercer, mau apa? Kecuali Mercer salah ya, kecuali Mercer ngebully dan lain-lain ya aku juga marah. Tapi kalau aku lihat postingan yang terakhir itu nggak ada salahnya dia ngomong begitu. Apa salahnya? Salah itu kan bukan karena orang yang tersinggung. Orang yang tersinggung, kalau kita mengakomodir perasaan orang dengan fakta yang ada lalu tersinggung, ya keenakan di lu gitu bahasa simpelnya ya. Keenakan di lu, orang juga punya pendukungnya. Sekarang itu bagus banget kita itu sudah bisa melawan arus kebodohan di dunia maya. Tepuk tangan buat kalian yang berani untuk say no dan melawan bullying di dunia maya, terutama dari pendukung-pendukungnya sindikat pemeras ini. Tepuk tangan buat diri kalian ya. Kalian, kita, saya dan kamu sudah bisa memecah gelombang satu arah. Walaupun sulit, tapi kita bisa. Bukan sulit, tapi nggak bisa. Enak banget ditemenin kalian nih treadmill. Mengenai uang donasi, ya udah aku haramkan, terserah, itu kan dari mulut aku haramkan, karena aku nggak perlu didonasi-donasin kalau aku dikasih akses. Jangan dibilang tuh si Usi Ibrahim nggak tahu komen di mana, nggak ada yang mencari, biadab lu. Bagaimana saya nggak nyari? Terus maunya dia apa? Maunya dia aku ngesot dari tanah ke sini sampai ke sana, sinting ya. Sekarang netizen, aku sudah bisa menghandle hati aku, sedih ya, udah pasti sedih. Biarkan itu menjadi rahasia hati aku. Tapi sekarang kalau dia muncul di dunia maya, dia bikin onar, aku injak dia karena nggak ada lagi penghalang antara aku sama dia. Kemarin aku masih menghargai, masih ada ibu aku. Sekarang tidak. Jadi kalau dia bermasalah dengan siapapun, sikat. Nggak usah dia jual-jual nama aku lagi. Aku adiknya Fitri Salvatore, nggak ada. Dia bukan siapa-siapanya aku berani ngomong gitu walaupun aku dosa ya.
nggak apa-apa, karena orang itu udah kurang ajar. Pokoknya kalau dia muncul di dunia maya, dia berulah kayak kemarin, aku injak sekarang. Bener. Biarin, kalian mau ngomong aku biarin. Aku harus kasih pelajaran. Dan dia itu dilaporkan oleh beberapa orang karena kasus penipuan. Cari sampai dapat. Jangan karena dia buron, lalu dia menyembunyikan apa yang harus orang tahu, ya. Apa haknya orang tahu. Cari dia. Kak Yoko kok cuma 2 tahun? Kok cuman? Itu kan kita nggak bisa kita itu membawa kasus hukum itu atas kepuasan hati, nggak boleh. Itu memang kalau menurut aku sudah top banget, sudah maksimal karena tuntutannya 3 tahun 6 bulan. Kalau dia divonis 2 tahun itu udah keren banget. Apalagi aku respect banget sama JPU, mungkin beliau-beliau ini melihat, mempelajari ulah-ulah si Yoke nih di dunia maya, mereka banding, keren ya. Jadi kita harus sama-sama memerangi bullying di dunia maya. Apapun alasannya si Yoke, mau katanya saya ini dijerat dengan pasal penyebaran data pribadi ya, bukan bullying. Ada laporan lu bullying? Belum, karena tadinya aku pikir ya sudahlah, dia sudah menyesal. Tapi aku lihat-liatin ada aja ulahnya itu setelah sidang, bacot ya. Dia lupa kalau yang meringankan itu adalah maafnya aku. Itu pun dia denial, antara jongkok sama sujud aja nggak mau ngakuin. Sekarang aku katakan kepada kalian ya, dia ngedeprok nyembah aku di depan majelis hakim yang mulia, memohon ampun aku. Dia bukan sujud lagi, dia nyembah aku ya. Karena dia nyembah aku maafin. Jadi kalau dia ngomong antara jongkok dengan apa itu, terserah dia. Faktanya adalah dia nyembah aku, dan itu yang meringankan dia. Kalau dia nggak nyembah dan aku nggak maafin, bisa lebih kali lu divonis beneran. Kesel guys. Hebat olahraga sekarang. Iya biar semangat. Biar semangat kan, lupa tahu-tahu tuh 30 menit tahu-tahu. Rekening pakai rekening pribadi, aku ada info soal nama itu. Info apa? Napi nyari mismatcher, udah tadi aku bahas. Tapi dia bisa ya di penjara, kata dia WNA bu. Nah ini jangan mau dibodoh-bodohin sama si Yoke Hargono ini ya, sama si terpidana Yoke. Bagaimana dia tidak bisa diadili di Indonesia, sementara dia masuk ke Indonesia masih pakai paspor Indonesia. Artinya apa netizen? Dia warga negara Indonesia. Nah ujuk-ujuk katanya dia mau bikin laporan aku lagi, karena apa nggak ngerti aku lah. Yang ada lu gue laporin lagi karena punya 2 citizen ya. Aku tuh udahlah, jangan pancing-pancing amarah aku lagi. Aku tuh udah calm down ya. Aku sudah cukup puas. Tapi kalau dia berulah lagi, ada 2 laporan lagi nih ya. Laporan Mbak Marissa Ica itu aja aku nahan-nahan dia, udahlah sis. Dia udah begitu, dia udah tobat kayaknya. Jangan sampai aku panas-panas ini. Kan kalian bilang aku dalang. Jangan sampai aku komporin nih. Biadab bener. Udah tenang, semua udah pada divonis. Tenang, chill. Enjoy it. Enjoy ya. Makan ditemenin kalian. Dewi, mau breakfast ya, mau Inggris ya. Aku mau liatin pemandangan dulu lah, biar kalian nggak emosi. Tenang kan? Gimana aku harus emosi guys? Tiap hari ini yang aku lihat, masya Allah, tabarakallah. Nah,
Masih perawan namanya. Ya aku tunggu, aku sangat menunggu dia mau ngelaporin aku apa. Tapi pastikan dulu warga negara dia milih mana ya. Aku tungguin, buktikan banget, jangan bacot. Ya mau lupar lapor. Ayo. Aku geram banget kalau orang udah aku maafin tapi ada aja ulahnya. Sekarang abaikan yang nggak penting, maunya begitu, maunya aku mengabaikan yang nggak penting, tapi ada aja gitu loh. Aku nggak bisa lagi digiring-giring opini sehingga dibiarkan, sehingga berkembang biak, jadi ngawur. Ada, kalau nggak bener aku sikat sekarang. Sabar kak, janganlah ngajarin aku sabar netizen. Aku sudah 5 tahun dibully ya, aku tuh sabar banget. Janganlah ngajarin aku sabar, aku tuh udah sabar banget, sudah sabar banget. Minumnya duduk ya, sorry tadi aku nggak duduk. Di belakangnya si Oke siapa sampai brutal begitu, nggak tahu aku mau siapapun di belakang dia, aku nggak peduli lah. Aku nggak peduli, faktanya tidak bisa membebaskan dia. Dia mau bawa saksi siapa, mau bawa setan ijo kayak bersaksi, nggak ada. Apalagi sampah-sampah yang si Oke jadikan saksi. Ini masalah kebenaran dan ini perjuangan harga diri saya. Nggak ada, saya nggak peduli. Nggak sekalian aja setan izin bawa sana ke depan sidang. Dukun nggak ada tuh dukun. Dukun nggak dibawa, nggak dihadirkan. Udah ya, jangan main-main tentang masalah hukum ya, karena nggak semua orang itu diem dan nggak semua pejabat itu oknum. Aku demi Allah lillahi ta'ala, aku nggak ada tuh yang dituduhkan sama mereka itulah apalah, bayarlah inilah, kalian dosa. Kalau aku udah di bawah langit ini, aku menyerahkan masalah ini seadil-adilnya kepada penegak hukum. Seperti si Yoke itu ngomong, hanya kepada majelis hakim yang terhormat saya mohon keadilan. Sama, saya pun begitu. Hanya kepada majelis hakim yang mulia saya memohon keadilan. Terima kasih sudah memberikan keadilan kepada saya. Jadi jangan pikir cuma dia doang yang bisa bacot dan bisa memohon. Saya pun begitu. Padahal saya ini udah nggak mau ngebahas dia ini ya. Saya udah mau maafin. Tapi kalau ya ini terlepas, saya juga udah maafin dia. Tapi saya harus meluruskan ucapan-ucapan dia itu. Nggak bisa saya diamin dia seenak bacotnya aja sekarang. Kasar, orang kasar harus dikasarin lagi ya, karena nggak mempan. Kalau kita ajak ngomongnya yang baik, yang ngasih pengertian, yang mengedukasi, nggak nyampe otaknya. Betul, karena aku disebutkan dalam putusannya itu yang meringankan dia adalah karena aku memaafkan dia. Aku tersentuh banget sih majelis hakim yang mulia membacakan itu, karena itu harus lafaz ya. Pagi Besti, karena itu aku harus lafaz biar akunya ikhlas gitu. Itu disebutkan. Lalu dua lagi, kenapa dia itu sampai diponis ya? Dia ngomong kan kalau dia challenge tentang sayembara. Sampai hari ini sayembara itu masih berlaku, buktikan ya. Tapi si bodohnya ini, si Yoke ini, dia menunjukkan sayembara itu dengan melanggar hukum. Ya enggak, karena apa? Pengen ngebully aku kan tadinya niat. Mens rea itu apa? Ngebully. Syukur loh. Syukur. Ini aku bukannya nggak prihatin atas yang si Yoke katakan. Iya, si Yoke emang bacot, makanya kita bacotin lagi dia. Jadi kalau orang itu udah ngasih maaf tapi dianya tetap musik ya aku injak lagi gitu. Coba kalau dia udah aja, kan katanya dia menerima menjadi pelajaran yang berarti, ya udah jangan bikin ulah lagi. Nah sekarang dia udah di sana, ada nggak kesempatan dia untuk preskon lagi ya? Ini terima kasih banget, aku belum berterima kasih sama media-media yang kemarin meliput si
terpidana Yoke Hargono ada tayangan yang dia konfirmasi ke aku dulu. Bolehkah ini saya tayangkan karena dia mengucapkan bela sungkawa. Nggak perlu bela sungkawa dari elu, karena elu lah hubungan saya dengan almarhum jadi lebih nggak baik. Nggak usah, terima kasih kalian nggak menayangkan itu. Nggak usah ikut prihatin. Kalau dia ikut prihatin, cukuplah di dalam hati seperti saya mengabarkan ke dia, walaupun saya gedek sama dia, saya mengabarkan bahwa bagaimanapun mungkin dia pernah ada baiknya, ya. Tapi kalau untuk di media-mediain nggak usah cari panggung dari kedukaan saya lagi, udah cukup. Bener banget David, bacot mulu. Iya, si Yoke bacot mulu, emang harus dibacotin balik. Terakhir nih yang karena dia udah nggak punya panggung lagi sampai selesai dia menjalankan hukuman. Kalau dia nanti keluar bacot lagi nggak apa-apa, dia akan sampai mati membawa statusnya jadi apa, narapidana sampai ke liang lahat sesuai. Tinggal kalian aja netizen pinter, setiap nanti kalau dia keluar dia bikin ulah lagi, artinya dia tidak kasihan sama orang tuanya. Padahal dia udah ngomong sama aku, dia kasihan sama ibu bapaknya. Kalau dia berulah lagi berarti dia nggak dapat pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Kalau dia merasa ya sudah, karena ulah-ulah dia sehingga dia harus menjalani ini semua, ya udah itu yang renungin. Kan 5 tahun yang ngebully saya. Renungin bagaimana mental anak saya, bagaimana teman-teman saya yang kena mental gara-gara dia. Itu renungin. Aku belum nggak bisa baca. Ngibul mulu, emang ngibul mulu. Nah, sebenarnya nggak prihatin pun nggak apa-apa Bu Fit, karena orang seperti itu sadar melakukan bullying dan merusak hubungan keluarga orang dengan fitnahannya. Betul, makanya kalau dia mau di depan media turut berduka cita, untung terima kasih ya sama teman-teman media, nggak ada yang menaikkan satupun. Artinya lu apa Yoke, lu harus tahu diri, ya. Nggak semua orang itu biadab kayak lu, ya. Terima kasih yang udah nggak menayangkan. Dia komplain, kenapa katanya nggak ditayangkan? Nggak penting lu tayangkan, nggak penting banget lu. Yan, bapaknya juga samanya Bu. Coba bapaknya kemarin WA siapa, perlu saya share. Yan, share. Ya, jadi saya juga nggak usah kasihan kalau begitu. Playing victim, yang playing victim itu mereka. Padahal aku udah diem aja. Jangan nanti dibilang, Fitri playing victim, di depan memaafkan, di belakang marah-marah. Ya, gua marah karena dia berulah terus. Paham kalian? Karena hari ini aku belum ngebahas si Yoke ya atas kondisi, jadi aku bahas sekarang. Apalagi yang mau ditanyain? Iya, kenapa ya kalau kita baik sama orang-orang itu malah menjadi-jadi? Ya itu makanya di dalam hatinya ada hati iblis. Jadi kalau dimaafin, kalau dibaikin itu iblis itu nggak suka kebaikan. Jadi kalau kita baik sama orang yang hatinya iblis, dia berontak, lebih jahat lagi dibejak. Jadi itu memang bukan manusia. Kalau kita melihat ciri-ciri seperti itu, dibaikin malah ngelunjak, tinggalin. Ya, tinggalin. Tulisan aku nggak dibaca. Apa? Si jemput udah ke almarhum pakai open donasi, sinting dia. Padahal bapaknya sendiri yang perlu didonasiin. Ngapain dia donasiin ibu orang lain yang udah nggak ada? Sinting dia. Aku mah nggak mau ladenin dia karena bagaimanapun aku masih menghargai. Ada orang yang aku hargai. Ntar aku open donasi buat bapaknya, buat ibunya, mau nggak dia? Tunggu ya, aku bales. Open donasi, bayar utang karena nggak sanggup bayar utang. Nah, nanti aku bikin itu. Mau nggak dia? Karena open donasi untuk yang masih hidup itu bagus. Tapi kalau open donasi yang untuk udah meninggal, buat apa? Yang meninggal itu doa dan doa yang nyampe. Buat apa? Udah nggak tahu lagi, udah nggak punya sinar, nggak punya rasa, nggak punya, aduh udah, males aku, nggak perlu ya. Terima kasih, semoga Allah juga melindungi kamu ya.
Berlian itu aku belum ada waktu ya, cincin-cincin itu aku lagi lihat aku belinya berapa waktu itu, belum aku ada waktu. Nanti aku sell 60% kali ya buat kalian yang kepengen punya diamond. Jadi kalian itu diamond baru ya, aku belum pakai. Itu diamond baru karena aku selalu punya teman-teman yang jualan diamond, aku beli, tapi aku emang nggak suka, nggak pernah nggak pakai. Bukan aku nggak menghargai, emang aku nggak suka perhiasan banyak. Aku tuh, kalian kalau tahu ya udah pakai kalung satu, pakai cincin ya sudah satu. Kalau yang apa, kalau yang kecil itu dibentuk-bentuk aku nggak suka gitu. Ntar aku sell ya. Aku biarin Naira milih dulu dia mau yang mana, karena kemarin dia WA aku, "Mami, aku mau yang ini." Berarti kan dia ada yang suka. Selama ini dia ngeliat tuh nggak ada yang dia mau, makanya aku pikir dia nggak suka ya, tahu-taunya dia suka. Tunggu ya. Iya, ini di proyeksi. Pennyland 75. Wait and see. Wait and see, kita mirroring ya, tunggu. Gas, injak, iya pokoknya yang penting netizen ya. Kalau kalian tidak dibully, ya kalian jangan memulai. Tapi kalau kalian dibully, dikecilin, dihina, injak. Satu kata dari aku, injak. Jangan biarkan dia membesar ya. Karena kalau kamu diam, dia akan berpindah kayak virus. Kalau kamu diam, kamu udah kebal nih ya, kamu udah kebal dengan bulian dan apa, kamu udah terbiasa, kamu diam, dia akan berpindah, memamah biak berpindah. Nah, sebelum itu berpindah, kamu matikan dulu, injak. Jangan orang lain merasakan apa yang kamu rasakan, itu aku dukung. Tapi kalau kalian memulai, nggak boleh ya, no, nggak boleh. Kamu screenshot aja, aku nggak tahu ini modelnya apa. Lawan diri, ya lawan lah. Kalau yang jahat menjadi membaik ya tergantung. Tobatnya tobat beneran apa tobat pura-pura. Kamu korban bullying, ya lawan ya. Kamu harus sembuhkan luka hati kamu seperti aku. Kamu rasain ya, kamu renungin, rasain, kamu telaah apakah kamu akan selamanya diinjak begini. Kamu renungin banget, kamu ngaca tuh, kamu ngomong di kaca sama diri sendiri. Sampai kapan kamu diam, kamu diginiin. Sampai kapan kamu diam, kamu diginiin. Tanpa kita sadari, dengan perbuatan bullying itu meningkat sampai kamu itu udah nggak ada harga dirinya di mata dia. Setelah itu aku bangkit, aku lawan, aku injak sampai dia dibui. Tapi kalau kamu ngelawan jangan tanggung, ngelawan sampai tuntas gitu ya. Iya, aku rasa dia buka donasi untuk ngisi warung, modalnya kemakan. Aku rasa dia buka donasi untuk isi warung ya. Senggol bacok, iya, senggol bakar, bukan bacok lagi. Kalau dibacok cuman berdarah, kalau dibakar angus jadi debu. Senggol bakar. Katanya ada suara radio rusak, padahal aku di situ nangis habis dibully. Innalillahi. Gurunya siapa? Sepil gurunya. Sini aku DM dia. Kok begitu jadi guru? Nggak boleh ya. Nggak pernah nyenggol, murkanya dia sekarang ini karena sakit hati yang begitu sudah lama. Bener. Tunggu nih, aku sarapan aku lama, lapar. Bentar ya guys.
Kalian tahu nggak, aku tuh selalu ngajak ikan ngomong. Karena aku sio ikan, jadi ikan aku suka ajak ngomong. Selamat pagi menjelang siang. Kasihan kepala. Iya, aku kemarin rame banget tuh. Ntar dulu ya, aku minum ini dulu deh. Java sebelum sarapan. Pagi 1, sebelum tidur 1. Di sana malam jam berapa? Selamat tidur. Kamu di mana emang? Aku tuh doyan tahu ini. Java ini enak. Matcha sama beri-berian rasanya. Akhirnya ada penahan nafsu makan yang aku suka, rasanya enak. Apa? Nama aslinya atau Tuti sih Adik Kafit? Nggak ngerti, saya juga nggak tahu nama dia siapa. Saya mah taunya dia Tuti ya. Ternyata namanya banyak. Sebegitu cari uang di Bui, coba cari rezeki yang halal. Ya udahlah netizen, aku tuh udah nggak mau komentarin lagi apapun, udahlah. Sekarang yang aku mau itu kita tuh calm down ya. Kalau nggak kita semua yang meminimalisir pemberitaan ini, siapa lagi? Kalian mau disuguhin berita yang bikin kalian panas? Karena nih ibu-ibu nih terutama ya, kalau ada keributan di dunia maya itu pasti kalian itu nggak masak. Pasti kalian nggak nyapu, nggak mikirin anak sekolah, nggak mikirin apa-apa nih khusus ya, yang ibu-ibu rumah tangga. Lalu kalian yang para pekerja nih, nggak tahu sih kalau laki-laki masih ngikutin gosip mah bencong ya. Jangan ya laki-lakinya yang ngikutin. Ibu-ibu nih yang bekerja, kepikiran ini sampai mana ya, udah kita sudahi, kita stop, berita ini udah kita stop, biarkan dia merenung di sana. Kalau misalnya ada masih ada upaya-upaya hukum dari kedua belah pihak, serahin ya, jangan dibahas-bahas lagi. Lalu kemarin ada yang ngetek aku juga, Oki sama Niki live di sana. Sudah biarin, kan udah rame juga. Semoga menjadi perhatian pihak terkait apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi kalau aku sudah menyarankan kemarin, harusnya Oki jangan mengajak atau berulah apapun lagi yang menjadi berita kontroversi. Bisa nggak Oki juga diem gitu. Ini mudah-mudahan Oki denger ya. Udah, rezeki itu bisa dicari, tapi jangan cari rezeki lagi yang bikin akhirnya viral, dibahas lagi, kena lagi, lo diem bisa nggak gitu. Kalau misalnya karena aku nggak mendengar pernyataan dari karutannya kalau itu dibolehkan gitu. Kalau itu dibolehkan, kasih semua orang di tahanan itu live sama keluarganya, kasih. Kalau itu nggak boleh, jangan ngasih contoh gitu ya. Tapi udah, kalian gak usah bahas lagi. Mudah-mudahan Oki dengar, jangan lagi buat-buat ulah-ulah yang akhirnya menjadikan berita. Karena apapun berita yang menyangkut dengan si terpidana ini jadi rame. Kita harus punya tanggung jawab moral untuk menyudahi berita-berita konsumsi publik ini yang menguras energi dan emosi. Aku sarapan dulu ya, jangan marah kalian. Sarapan dulu nih, udah. Biar Oki Pratama udah nikmatin aja rumah barunya, bisnis dengan benar. Ayo yuk, bisa yuk membuka, kan kamu sendiri yang bilang udah kita move on, kita
jangan saling menyakiti. Apa tuh? Aku pernah melihat seliweran. Bisa nggak Ki? Bisa nggak? Kalau dia masih ngedengar aku ya. Misalnya ada apapun, ada masalah-masalah yang masih bergulir, biarkan. Oki punya lawyer, Reza juga punya lawyer, atau ada laporan lagi yang baru, biarkan nih. Aku belum bersuara tentang masalah-masalah baru karena aku nggak tahu siapa yang benar. Tapi kalau nanti udah ketahuan siapa yang benar, aku pasti bela yang benar nih. Catat mulut aku ya netizen ya. Diam, bisa nggak kalian diam? Fokus sama urusan masing-masing dulu. Kerja yang benar. Sih. Apalagi nih, tunggu dulu aku makan roti dulu guys, nanti keburu dingin. Enak. Dokti preview produk lencir karena dulu Kak Fitri pernah bikin story minuman lencir. Biarin aja. Sekarang apa ulah-ulah dia itu udah nggak ngaruh juga ya. Orang udah punya otak, otaknya dipakai dengan benar, kecuali otaknya yang sama sama dia. Nah sekarang ini ya netizen ya, kalau misalnya masih ada ulah-ulah mereview atau apapun, lalu BPOM diem aja, kalian demo aja tuh BPOM. Nah pusing aku, ngapain lah dia itu ngomong tidak berhak mereview tapi nggak ada action. Nggak ada action. Mana Bapak pemimpin kepala BPOM katanya ada, karena aku ngedengar sendiri ya, ini kata siapa? Kata kepala BPOM dilarang, ada sanksinya untuk yang mereview. Mana sanksinya? Jangan bikin masyarakat jadi juga ribut gara-gara ini. Sumpah kesel akunya juga. Iya nggak netizen? Udahlah kalian itu ya, jangan sok jago, bener lah. Kita berperang itu, lihat tuh, kalau namanya orang berperang, dua kubu, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Ini catat menurut aku, damai-damai aja. Kalau ini udah bergulir, udah terjadi, jadiin contoh yang baik. Jangan jadi adu kekuatan. Percayalah netizen ya, nggak ada orang yang benar-benar membela diri kita ketika kita bermasalah selain diri kita sendiri dengan kebenaran. Takbir nggak lo? Nah gitu, kalau udah sama-sama semua punya salahnya aja, diem, koreksi diri masing-masing. Repot. Abi, morning Abi. Betul nggak? Coba, betul nggak? Ya udah, kalau kalian merasa ini betul, udah jangan diberita-beritain lagi, ya. Nggak benar, aku capek ngakuinnya. Happy aja Bu, mendingan iyalah aku mah happy. Gimana nggak happy aku masih makan roti. Akun Bala Napi pada bully Mercer, nggak apa-apa, dia mah kuat ya. Nah itu bentuk-bentuk intimidasi. Nah kalau aku bela Mercer karena apa? Aku tidak bisa membiarkan dia diintimidasi. Aku aja dibully-bully sama kubu sebelah, nggak ada aku baper, biarin aja lah. Parah. Kalau aku lihat, aku sampai liatin postingan Mercer yang mana ya, yang bikin dia jadi diintimidasi. Nggak ada. Apa salahnya dia? Nggak ada. Kalau dia bisa ngebully orang, bisa mengintimidasi orang, jangan baper kalau dibales. Kan ini dunia maya. Si Duta Copet bikin produk. Nanti aku mau beli produknya, aku mau pakein ke anjing aku. Dia harus glowing. Sarapan belum olahraga, abis ini olahraga ya. Dia boleh bully orang, giliran orang speak up malah ngamuk. Nah ini pinter ya. Jadi biarin aja, mau dia mau dia apa kek. Tinggal si Abi nih belum dicari nih. Abi bentar lagi lo dicari. Kalau kamu dekat ke Lampung, aku anterin dia sambil kita ke Pulau Mutun. Ambil kita ke Pulau Mutun Bi, nanti Bi.
Duta Copet ada. Duta Copet ada. Kalau dia bikin skincare, aku borong skincarenya buat stok anjing aku di rumah. Aku gratis nanti aku storyin ya, khusus buat skincare dia. Tapi yang pakai anjing aku. Jadi kalau kalian beli skincarenya dia, kalian sama anjing aku deh. Treatment kalian treatmentnya sama dengan. Ini banyak banget telepon, aku reject dulu, lagi seru. Udah ya, aku menghimbau kalian semua, sudahi keributan ini, sudahi. Kalau aku ngomong terus, karena aku masih disenggol-senggol, kan aku udah bilang aku harus lurusin. Ya, kalau ngebales sampah-sampah begitu jangan pakai serius. Dia kan ngoceh-ngoceh terus disuruh ngebuzzer aku. Mana lah aku radenin. Tapi kali ini dia bikin produk, aku dukung. Aku pasti borong produknya buat anjing aku. Itu namanya support. Kasihan nanti anjingnya gak cocok. Aduh, kesel. Ya juga ya, kalau anjing aku nggak cocok gimana kalau beruntusan nanti bulu. Kalau bulunya beruntusan gimana? Aduh, kesel aku guys. Ya, kasihan anjingnya kalau mereka. Ya juga ya Bi. Ya kan kadang orang-orang itu. Aduh, aku keluar air mata. Kadang-kadang orang itu kan lebih sayang sama anjing ya daripada sama manusia. Ya bagus tuh si Duta Copet bikin produk. Biar orang-orang yang saking sayang sama anjingnya beliin tuh produknya dia. Insya Allah nggak breakout bulunya. Nah kalau orang ngebully itu kita bully balik tapi kita ketawain, nggak usah pakai otot guys. Rugi kalau dibully sama Sambal terus pakai otot bully balik. Bully balik kan dia ngata-ngatain aku apalah, perumahan aku lah, apalah. Ya sekarang dia punya produk, aku beli produk dia untuk anjing aku. Enak loh digituin. Ntar anjingnya minta lapor ke polisi kakak karena ke BPOM. Apa namanya? Aduan konsumen. Nah, sekalian kesel aku bener-bener deh. Berlian kapan Bu nanti ya? Nunggu Naira milih. Ya udah Abi, nanti kamu jagain kalau anjing-anjing pada demo di sana, jangan gigit. Aduh, batuk aku. Bercanda ya guys. Ya agak siang aku makan karena aku olahraga dari pagi. Kemarin aku kurang bergerak. Apalagi yang mau ditanyain guys, aku mau ke kantor. Skincare-nya asli laku apa cuman halu? Kita nggak boleh mendoakan nggak laku. Orang dia belum launching aja aku udah bakal beli, artinya laku kan. Tapi untuk apa? Untuk anjing aku. Nggak boleh kalau dia mau support aku beli rumah aku, nggak mampu pasti. Bukan aku ngecilin, nggak mampu karena kerjaannya mau meras. Bintang, terima kasih. Rotinya roti biasa, sourdough.
bikin konten a day in. Aduh, nggak ada yang menarik a day in my life aku. Kantor, kerja, main, udah temennya juga itu aja. Nggak ada yang menarik guys, bosen. Kalau kalian yang suka suka keseruan hidupnya, nggak akan bisa dapetin karena aku hidupnya datar. Asal tapi oh gitu ya. Iya sourdough kadang-kadang ada yang enak ada yang enggak sih. Ini enak. Ada toko roti di dekat rumahku. Setiap pagi rotinya fresh, jadi aku beli setiap hari. Ini juga enak, rasanya juga enak. Medan. A day in my life aku cocok jadi kameramen. Kamu kan udah pernah ke rumah aku dari pagi, aku kan nggak ngapa-ngapain. Abi, olahraga, makan, ke kantor, main kalau ada waktu, itu aja repeat. Buka kesempatan kerja. Nah, ini ya. Modis apa tuh? Bagi ibu-ibu tulang punggung, sebetulnya ya, teman-teman ya, dengan adanya dunia maya ini, kalian itu kalau pakai dengan yang baik itu bisa kok cari cuan di dunia maya. Kalau kalian misalnya yang nggak bisa apa-apa, masa sih kalian bikin bakwan aja nggak bisa? Itu kan, bakwan aja bisa gitu. Contohnya itu pingkan mambo, bikin donat, bisa jadi duit kan? Jangan semua nggak bisa, cuman berharap, tapi kalian nggak pernah mau belajar, yang nggak gitu juga konsep hidup. Atau kalau kalian nggak punya modal untuk bikin produk, TikTok itu kan udah menyiapkan affiliate, daftar belajar. Jangan kalian yang dipelajari itu gimana cara orang ngegibah, gimana cara orang memaki, gimana ribut di sosmed. Jangan pakai sosmed itu dengan manfaat ya, apalagi kalian yang ekonominya sulit. Udah mah kalian ekonominya sulit, kalian disuguhi berita keributan terus, ya udah tambah sulit kalian. Lari dari itu masalah, lari. Pakai sosmed dengan baik ya. Kalau aku masih ngomong begini karena aku masih disenggol terus ya. Terus aku masih nggak bisa mendiamkan lagi giringan opini yang seolah-olah apa yang dilakukan oleh si terpidana ini benar. Kenapa aku tadi